Alhamdulillah guru kita Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ini telah mendirikan organisasi kemasyarakatan yang disebut sebagai Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Beliau sebagai Rais Am sekaligus juga sebagai ketua umum dari Ormas yang sudah tercatat secara resmi. Rasain wae nang sing penting ahli sunnah wal jamaah. Remuk we. Ingat, kita hanya mengulas ataupun mensyarai. Kenapa Syarif Husain itu tidak mempunyai kekuatan? Karena nabi dong ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikin wadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU unan sing penting ahli sunnah wal. Engko ini koyo nang zaman Syarif Husain dipecel enak. Lutfi bin Yahya dengan mendirikan Jatma Aswaja. Ya, ini salah satu contoh adalah tidak indah di dalam kehidupan. Ya, saya sering mendengar Lutfi bin Yahya LBY itu sangat bijak dalam bicara tentang kejawaan. Tetapi tahun apalagi sebagai mursyid dunia saya nggak sedikit pun nggak melihat itu gitu kan tadi. Syahwatnya masih tadi semua kepada syahwatul batni, syahwatul farji, hubbur riyasa, hubbul mahmadah, hubbud dunyanya masih luar biasa tadi semua. Nah inilah sahabat ya, buat sekarang jangan tertipu dengan bentuk dan rupa, jangan tertipu dengan pakaian tadi semua ya. Karena manusia itu nggak bisa diukur dengan bungkus tadi semua ya. Don't look the book only from the cover tadi semua. Terkadang cover itu menjadi kapil tertutup lah tadi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan semoga siapapun yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang punya permasalahan semoga diselesaikan permasalahannya. Pemirsa sekalian, setelah tidak lagi menjabat sebagai Rais Ali Jatman ya, setelah diganti jabatannya setelah 20 tahun kurang lebih menjabat pimpinan Jatman, Habib Lutfi akhirnya membuat organisasi baru yang disebut Jatma Aswaja. Namanya mirip ya. Dan ini menegaskan bahwa memang polemik di Jatman ini dari awal seolah-olah Habib Lutfi tidak rela jabatannya diganti dan tetap ingin berkuasa, tetap ingin menguasai Jam'iyah Ahli Sufi ini, Jam'iyah Thariqah di sini. Dengan ditunjukkan lagi setelah tidak lagi menjabat pada Jumat kemarin tanggal 18 April 2025 resmi ya dideklarasikan Jatma Aswaja yang dipimpin langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya. Pemirsa, mengenai tentang ini semua, mari kita lihat bagaimana komentar Abbas itu. Nah, bagaimana menyikapi Abbas itu menyikapi Habib Lutfi ini. Mari. Selamat siang sahabat Nusantara. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa meliputi cahaya pada diri kita, menjadi jiwa yang nurun ala nurin ya, yang senantiasa bahagia, yang senantiasa diliputi ada rasa cinta pada hati ya sahabat. Marilah kita isi hidup ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bagaimana kita hidup adalah menggunakan tajwid ya sahabat. Kita diajarkan membaca Al-Quran dengan tajwid tadi semua. Maka demikian pula membaca Quran dengan qiraat yang baik adalah indah sahabat. Tetapi yang lebih daripada itu, bagaimana tajwid ini kata Abah juga, qiraat ini adalah kita gunakan di dalam kehidupan
ya. Kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara adalah bagaimana kita menggunakan idhar, ya, menggunakan ikhfa, ya, menggunakan idgom, ya. Maka Abah ingin memberikan sedikit komentar kepada LBY, ya, Lutfi bin Yahya dengan mendirikan Jatma Aswaja, ya. Ini salah satu contoh adalah tidak indah di dalam kehidupan, ya, tidak menggunakan tajwid, ya, kalau sebagai warga negara adalah bagian daripada rakyat Nusantara, adalah kalau sebagai adalah jiwa-jiwa adalah Nahdiyin, juga bagaimana kita menggunakan adalah tajwid di dalam hubungan, baik hubungan individu antara manusia dengan manusia maupun adalah hubungan individu dengan kelompok seperti kita dengan negara, kita dengan PBNU, ya, kita dengan Jatman, ya. Orang yang baik, yang sadar hidup adalah merupakan bagian daripada kelompok lain, hidup merupakan bagian daripada sebuah kelompok besar dalam komitmen kebangsaan NKRI, ya. Maka seharusnya Lutfi bin Yahya tidak mendirikan Jatma Aswaja kalau masih menghargai adalah dia sebagai warga negara Indonesia dan berdiri adalah tegak mengakui adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Maka seharusnya karena hal yang demikian adalah karena PBNU telah mengadakan muktamar untuk Jatman, ya. Dan satu-satunya lembaga yang resmi adalah untuk PBNU adalah untuk Jamiah Thoriqoh digabungkan adalah dalam Jatman, dan itu adalah bagian dari Banom, badan otonom daripada PBNU tadi semua. Maka kalau menurut Abah dengan berdirinya Jatma Aswaja adalah menggambarkan pertama adalah Pak LBY adalah satu tidak menghargai PBNU. Yang kedua LBY adalah tetap adalah tidak menghargai adalah sebagai warga negara yang harusnya hidup harmonis, ya, dengan bagian daripada warga negara, baik antara individu maupun warga negara dengan kelompok, baik itu kelompok keagamaan, kemasyarakatan seperti PBNU. Maka seharusnya kalau beliau itu adalah sebagai mantan daripada ketua Jatman yang berdiri adalah yang merupakan lembaga Banom PBNU dan sekian puluh tahun, ya, harusnya menghargai juga adalah lembaga itu, dan juga sekaligus menunjukkan bahwa beliau adalah jiwa yang lebar hatinya. Karena kalau menurut Abah, kalau seandainya tidak lebar, tidak akan lebur, tidak akan labur tadi semua, maka tidak akan ada luber dalam kesederhanaan, luber dalam kebijaksanaan, luber dalam rasa. Itulah kenapa kita pada acara Idul Fitri itu adalah kita memakan ada ketupat, ya, laku kang papat, ya. Saya sering mendengar Lutfi bin Yahya LBY itu sangat bijak dalam bicara tentang kejawaan, tetapi dalam faktanya tidak. Harusnya adalah kalau beliau itu adalah, apalagi ini Jamiah Thoriqoh tadi semua adalah berarti satu lembaga Banom yang sebenarnya adalah seharusnya adalah buat apa sih gitu kan. Kenapa masih dipenuhi dengan syahwat individu tadi semua. Jangan menggunakan alasan dengan katanya ada orang yang mendorong beliau. Maka inilah yang sesungguhnya kata Abah. Pada saat Al-Quran tajwid tidak digunakan. Hanya indah Al-Quran itu dengan membaca tajwid, tetapi pada saat seharusnya orang-orang yang sudah mengerti hakikat dirinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran qadim lah diri kita ini. Harusnya orang-orang yang sudah memahami bagaimana dia hidup adalah menjadi bagian. Diri kita adalah seumpama huruf hijaiyah, adalah individu dengan individu dalam berhubungan bagaimana menggunakan adalah idhar. Untuk hal tertentu, ini Abah sedang idhar kepada LBY. Adalah untuk secara tegas mengatakan bahwa kebijaksanaan memberikan Jatma Aswaja itu sama dengan mengajak perpecahan. Karena pada dasarnya sudah ada lembaga yang sejenis resmi adalah merupakan lembaga yang dicintai, dihormati, adalah bagian dari Banom daripada PBNU dari semua, ya. Bahkan dia pernah menakodai lembaga itu. Maka sama saja LBY tidak menghargainya. Satu, tidak menghargai Jatman sebagai adalah merupakan organisasi badan Banom NU yang betul-betul adalah memang yang diurus adalah kolbu. Tapi ini yang diurus adalah kolbu, tetapi yang diperlihatkan adalah syahwat tadi semua. Ini jelas bahwa LBY di dalam hubungan apapun tidak menggunakan adalah etika menggunakan tajwid tadi semua. Sehingga dia nggak peduli dengan apa yang ada. Seharusnya kalau beliau itu betul dengan dia selalu mengatakan adalah isu kebangsaan, NKRI harga mati, mencintai negara, menghormati Pancasila, menghormati dalam perbedaan adalah Bhinneka Tunggal Ika, dari sumber berbeda-beda tetapi satu. Seharusnya ya walaupun adalah mungkin barangkali adalah balwi-balwi yang lain adalah tidak demikian, tapi saya masih mengharapkan LBY ini lebih dewasa dari yang lain tadi semua, ya. Karena seharusnya bagi orang-orang yang sudah berbicara thoriqoh,
Ya, bicara thariqah itu adalah sudah bukan la ilaha illallah la ma'buda illallah, tapi sudah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Karena LBY manusia itu dibagi 4, jasad, hati, ruh, dan rasa. Maka la ilaha illallah la ma'buda illallah itu tentang syariat. Dalam syariat saya masih memaklumi, karena syariat itu adalah masih banyak khilafiyah, masih banyak perbedaan, tidak masalah dari semua. Tapi pada saat udah la ilaha illallah la maqsuda illallah, itu thariqah yang diomongin hati. Tadi di sini hati tadi semua ya. Maka disinilah persoalan manusia ya. Jadi Abah mengajak bukan hanya kepada LBY tadi sesungguhnya siapapun kita, mau di partai kek, mau bernegara kek, tapi pada saat la maqsuda illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, berarti sudah bicara qalbu. Itulah kenapa Sunan Kalijaga Pak LBY adalah menggunakan apa? Menggunakan ketupat tadi semua. Ya. Orang-orang yang sudah la maqsuda illallah berarti bukan lagi mencari Allah, tetapi dia bukan hanya la ilaha illallah, tapi sudah la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah la maqsuda illallah, nggak ada lagi tujuan yang lain. Toh kalau sudah ada tujuan, tidak ada tujuan yang lain. Kalau yang dimaksud hanya Allah, itulah orang thariqat. Maka seharusnya kalau sudah ada lembaga resmi Jatman dan baru seumur jagung adalah ada muktamar, harusnya LBY menghormati ketua Jatman yang ada. Kalau menurut Abah, ini menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu masih dikuasai oleh syahwat tadi semua ya. Nah, inilah yang seharusnya juga buat seluruh rakyat Indonesia, buat sahabat-sahabat yang sudah di thariqah, yang sudah la maqsuda illallah, la ilaha illallahnya itu ada la maqsuda illallah. Berarti seharusnya adalah bukan lagi syahwat. Saya tidak usah mendirikan apapun. Sing penting ada orang lembaga yang sudah resmi punya negara, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, diakui dan merupakan adalah banom dari lembaga yang terhormat ya, PBNU gitu. Seharusnya adalah Lutfi bin Yahya tidak usah mendirikan Jatma Aswaja. Dulu bikin Patman. Inilah yang aneh dari sahabat, kadang-kadang dari Pak Alwi itu. Aneh gitu kan. Ini sebenarnya yang ingin dilakukannya apa? Kebaikan kah? Ridho Allah kah? Ataukah syahwat yang ingin didorongnya? Tadi semua ya. Karena nanti Pak LBY kalau seandainya ada Jatman, ada Jatma Aswaja. Itu ada pirkoh nanti tadi semua. Namanya juga jam'iyah. Thariqah harusnya adalah jam'ukan, satukan tadi semua. Ini jelas adalah syahwat tadi semua ya. Saya aja untuk duduk jadi pengurus Jatman sudah bagi orang-orang yang sudah berpikirnya adalah la ilaha illallah maqsuda illallah, udah nggak ada lain. Yang dilakukan apapun yang diomongin, yang diperbuat, ya syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, ma'rifatnya adalah hanya semata-mata untuk jalan pulang saja pada Allah. Tapi kalau seandainya udah ada lembaga resmi dan pernah dipimpin oleh Lutfi bin Yahya dan dia mendirikan tandingan, waduh, berarti berapa puluh tahun menjadi ketua Jatman itu sebetulnya bukan tujuannya untuk mendidik thariqah. Karena thariqah itu tentang hati, syariat tentang jasadmu, thariqah tentang hatimu, hakikat tentang ruhmu, makrifat tentang rasamu. Berarti belum ketemu rasa Pak LBY ini sesungguhnya. Itulah kenapa Sunan Kalijogo Pak LBY menggunakan ketupat, laku kang papat, lebar. Lebaran itu, di akhir lebaran itu ada yang udu itu adalah kembali secara hakikat. Tetapi secara syariat adalah ayyidu adalah hanyalah untuk iftar ya, di pagi hari tadi semua. Tapi intinya dengan ketupat itu laku kang papat. Orang-orang yang sudah ilahi anta maksudi sudah lebar tadi semua. Lebar maafnya, lebar kebijaksanaannya, lebar pemahamannya ya. Karena sudah harusnya orang-orang thariqat, apalagi Lutfi bin Yahya pernah menjadi mursyid, harusnya sudah ngerti hakikat apa itu toha, apa itu yasin. Kenapa shin itu adalah titiknya 3? Syakaro tadi semua. Orang yang telah bersyukur, orang yang syakaro itu berarti orang yang sudah terbuka. Syukur itu terbuka, kufur itu tertutup, kafir itu tertutup. Maka itulah kenapa istilah kafir itu orang yang tertutup. Nah, kalau ada Jatman yang resmi, banom dari lembaga PBNU dan didirikan oleh PBNU dan kemudian masih merupakan masih atas PBNU, ya harusnya orang yang syakaro sudah mengerti hakikat shin tadi semua, harusnya tidak usah lagi mendirikan itu tadi semua ya. Ini jelas syahwat, ini politik tadi semua. Maka sekali lagi, kalau seandainya teman-teman tadi minta, menurut Abah bagaimana? Kalau menurut Abah, Lutfi bin Yahya ini betul-betul masih mendorong syahwat ya. Syahwat dalam segala, Abah tidak usah lagi membahas tentang kesyahwatan beliau kepada apapun lawan jenis lah, kepada apapun, kepada uang lah. Tapi lucu kalau bagi Abah orang-orang yang sudah memimpin Jatman 20 tahun, bahkan seolah-olah mursyid sedunia, tapi masih belum mengerti artinya adalah hakikat shin tadi semua. Thariqat itu apa gitu kan tadi semua. Dan dalam kehidupannya jelas tidak paham karena tidak menggunakan tajwid dalam kaidah berhubungan. Karena Abah selalu ingin Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang ditahfidz, dihafalkan,
tetapi adalah baginda Nabi menjadi Al-Quranul Mubin, adalah manusia Al-Quran. Manusia Al-Quran berarti setiap diri individu adalah merupakan cerminan dari huruf hizaiyah, yang dimana huruf hizaiyah itu pada saat bertemu, misalnya bagaimana tanwin, bagaimana nun mati menghadapi, bagaimana aku baca idhar dengan orang ini, bagaimana aku harus idgom dengan orang ini. Harusnya kalau menurut saya, kalau seandainya Lutfi bin Yahya merasa apa namanya masih menginginkan sebagai Rois Jatman, gunakan idgom tadi semua. Ayo leburkan pada Jatman tadi semua, hidup bersama Jatman. Kalau memang tujuannya ilahi anta maksudi tadi, bukan sebaliknya bikin tandingan, bukan sebaliknya bikin lagi, yang otomatis berarti berseberangan dengan organisasi yang sudah resmi tadi semua, yang dia merasa bahwa bagian daripada PBNU, bahkan sudah sekian lama duduk seolah-olah ada di pengurusan PBNU, tapi seolah-olah sekarang adalah tidak menghargai PBNU dengan berdirinya Jatman. Tempoh hari mendirikan Patman, membuat badan hukum namanya Patman. Untung bukan Batman tadi semua ya. Nah inilah sahabat pelajaran buat kita semua. Tidak semua orang yang duduk di torikot, yang ngomong torikot, yang ngomong Allah, semuanya adalah hanya syahwat tadi semua ya. Saya disuruh jadi ketua Jatman saja atau satu organisasi dari apapun, kalau orang sudah ilahi anta maksudi, tetap berbuat kita di dunia ini kan, tetap di dunia ini kita harus khairun nas anfa'um linnas, menjadi manusia yang bermanfaat, tapi tidak usah kita ini selalu ingin jadi pemimpin tadi semua. Kullukum ra'in, itu jadilah pemimpin tadi, memimpin diri sendiri, bisa menerima bagaimana dulu aku pemimpin, tapi sekarang aku adalah bagian dari huruf hizaiyah yang harus melebur kepada mereka dengan idgom. Maka kita ini dengan organisasi apapun, bisa dengan idhar, bisa dengan ikhfa, dengan itu sebetulnya adalah keindahan. Kalau seandainya kita baca, diri kita adalah merupakan unit-unit huruf hizaiyah yang harus kita indahkan, maka itu adalah kiroat. Cuma sekarang ini memang Al-Quran hanya dibaca kiroat, jadi baca indah, tapi pada saat berhubungan dengan manusia tidak indah, tidak digunakan kiroatnya. Pada saat membaca huruf demi huruf menggunakan tajwid, tapi pada saat berhubungan dengan manusia adalah tidak digunakan, adalah tajwidnya. Tadi semua. Ini kan masalah. Tadi inilah maka akhirnya Al-Quran adalah Al-Quran, manusia tetap manusia, adalah orang-orang yang tetap tidak memahami hidupnya, tujuan hidupnya. Ya. Jadi kenapa apa namanya Sunan Kalijogo itu mengundang siloka ketupat, itulah tadi semua. Harusnya laku kang papat itu bagi orang-orang yang sudah berada pada organisasi seperti Jatman atau Torikot atau apapun dia mengaku dirinya ahli Torikoh tadi semua, berarti perjalanan ruhaninya sudah pindah, bukan jasad lagi tapi hati. Nah dari hati harusnya diseberangkan lagi adalah ruh. Karena perjalanan dia belum selesai, baru Torikot itu gerbang menuju hakikat. Maka Abah suka mengatakan bahwa syariat hanya untuk memperlihatkan afal Allah pada tubuh ini, hanya ingin melihat dalang pada tubuh ini, bagaimana ingsun nyata pada syirah, gitu loh tadi semua. Nah inilah orang Torikot. Maka perkataannya bukan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tapi udah la ilaha illallah, la maksuda illallah. Maka kata Abah, syariat untuk menyaksikan afal Allah pada tubuh, Torikot untuk menyaksikan asma Allah pada hati. Maka disinilah kita sebutkan asma Allah. Disebutnya. Maka disinilah yang dikatakan oleh Allah, masalu nurihi kamiskat. Inilah miskat. Orang Torikot itu harus kenal dengan miskat. Imam Ghazali membuat Mishkatul Anwar. Miskat adalah merupakan, kalau Tuan Syekh Abdul Qadir menyebutnya adalah kolbu, itulah miskat. Istana Allah tadi semua, miskat. Masalu nurihi kamiskat. Piha misbah. Nah, orang-orang yang sudah misbah dalam kolbunya, harusnya tidak ada lagi keinginan untuk membuat organisasi tandingan semacam itu. Jadi selama ini kemana aja Pak LBY mendirikan Torikot, membuat tawasul ini, tawasul itu. Terus apa dampaknya buat panjenengan tadi semua. Kalau masih mendorongkan syahwat, ada yang resmi. Ada yang resmi, punya negara. Karena PBNU itu organisasi resmi. Dan Jatman adalah banomnya. Jadi kalau ada mendirikan Patman ataupun Patma Aswaja, berarti ini nggak beres tadi semua. Ya. Inilah. Maka kenapa menggunakan Sunan Kalijogo itu menggunakan apa namanya laku kang papat. Pertama ngaku lepatlah sebagai ketua Jatman 2 periode, tidak berdampak apa-apa tadi semua, tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada pendidikan apa-apa selain hanya menunggangi apa namanya Jatman untuk kepentingan syahwat tadi, untuk duduk nanti di penghujung jadi one team press, jadi apa, ini kan tadi semua ya. Nah inilah yang harusnya adalah apa namanya, maka orang yang sudah tahu bahwa kolbunya itu adalah seumpama ketupat tadi semua. Maka kenapa jantung kita Pak LBY seperti ketupat tadi semua, bergantung pada satu kali. Talinya itulah la ilaha illallah, syariatnya la ilaha illallah la ma'buda illallah, untuk syariat, untuk tubuh tadi semua, untuk tubuh menyaksikan afal Allah. Tapi kata Allah, masyalu nurihi kamiskatin piha misbah. Nah itu berarti lampunya nggak nembus semprongnya tadi puad.
Al-misbahu fi zujajah. Nah, sehingga apa? Kaukabun. Pak LBY tidak punya kaukabun, bintang yang menyala, duriyun yang menyala pada hatinya. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah ini, pohon sajarah mubarakah. Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun itu warnanya merah? Kehitaman. Inilah perlambang dari kolbu, seperti apa namanya, ketupat, laku, ngaku lepat. Supaya apa? Lebar. Lebar. Pada saat Jatman sudah berdiri, ya sudah. Saya idgom saja, saya sami'na wa ata'na saja kepada negara. Bukan karena, wah saya benci dengan orang pemimpin yang baru sekarang karena mau merebut dari jabatan. Oh itu berarti belum beres urusan kolbu Pak LBY tadi semua. Ya, belum beres bertorikot kalau begitu. Jangan-jangan juga syariatnya juga belum beres lagi gitu kan tadi semua. Kalau dari laporan yang ada, syariatnya belum beres gitu kan tadi. Ya pantas tadi semua, ya. Maka kalau orang sudah lebar tadi semua, sudah Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, ya pohon zaitun yang tumbuh di sini, nggak di timur, nggak di barat, ya karena tumbuh di hati kita. Makanya itu kalau orang-orang yang masih nggak mengerti tentang surat An-Nur ini, mendirikan organisasi apapun tetap syahwat tadi semua. Karena tidak bisa tadi yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala yakadu zaituha yudhi'u walau lam tam nurun ala nurin. Nah, kalau sudah nurun ala nurin, itulah tujuannya. Sehingga anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Baru ya Nabi salam, keselamatan ke semua. Selamat buat diri, selamat buat orang lain. Tajwid digunakan. Oh, aku bagaimana dengan kelompok ini idhar nih? Oh, saya dengan kelompok ini gunakan dengan ikhfa nih. Saya sekarang mah menggunakan iklab. Oh, saya menggunakan madnya. Harus gitu. Apakah juga idgom mutajanisen, solis jenisnya gitu kan tadi. Idgom juga banyak, ada idgom mimi, ada idgom biguna, ada idgom bilaguna. Itu yang harusnya sebenarnya sahabat menggunakan tajwid Al-Quran itu bukan hanya untuk baca Quran. Karena Quran itu cerminan daripada Quran yang ada pada diri. Al-Quran Qadim Wahyu Minulyo, ora ditulis bisa diwocok. Kalau Al-Quran itu dibaca tapi tubuh ini nggak berubah, terus apa dampaknya? Karena yang akan pulang ini bukan buku itu. Nah inilah persoalan manusia sekarang. Jadi tahfidz Quran, jadi apa? Bukunya dibaca tadi semua, tapi nggak diterapkan kepada tubuh. Maka itulah baginda Nabi sebut Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan. Nah, makanya seharusnya Pak LBY itu udah memimpin 20 tahun, apalagi sebagai mursyid dunia. Saya nggak sedikit pun nggak melihat itu gitu kan tadi. Syahwatnya masih tadi semua kepada syahwatul batni, syahwatul farji, hubbur riyasa, hubbul mahmadah, hubbud dunyanya masih luar biasa tadi semua. Ayolah sahabat ya, buat sekarang jangan tertipu dengan bentuk dan rupa, jangan tertipu dengan pakaian tadi semua ya. Karena manusia itu nggak bisa diukur dengan bungkus tadi semua ya. Don't look the book only from the cover tadi semua. Terkadang cover itu menjadi kapir, tertutup lah tadi semua ya. Tertutuplah isi dengan koper tadi semua. Maka istilah kapir itu dari kata al-kufru, dari kata kufar. Karena petani itu suka menyimpan bibit di dalam tanah, kufar gitu kan tadi semua. Tapi sekarang banyak manusia tercover gitu kan tadi. Kalau cover untuk buku bagus karena dia menutupi isinya. Tapi kalau manusia terhadap memandang eksistensi hakikat kehidupan, itu jadi kapir. Kapir itulah yang akhirnya tertutup. Lawannya syukur. Maka kata Abah tadi, dengan berdirinya Jatma Aswaja ini, Lutfi bin Yahya itu nggak ngerti kata syakaro. Nah itu hakikat shin tadi semua. Syakaro, kenapa titiknya 3? Syakaro, syukur. Berarti sudah bagaimana? Memahami tentang siapa hakikat datangnya nikmat, kemudian memahami apa yang disebut nikmat. Yang ketiga, bagaimana menggunakan nikmat tadi semua. Tahu pemberinya, tahu nikmatnya, bagaimana kehendak pemberi nikmat itu. Maka inilah yang kadang-kadang sahabat memang Islam sudah hampir padam tadi semua. Hanya jadikan alat politik, hanya dijadikan alat perebutan, hanya jadikan alat kekuasaan, agama jadi simbol-simbol yang sudah jauh dari Allah tadi semua. Hanya tertipu dengan pakaian, dengan tongkat, dengan udeng-udeng tadi semua. Tadi semua. Abah saya itu tidak akan diam tadi semua. Karena kewajiban saya ngomong. Maka saya ditawarin jabatan apapun dari dulu nggak mau saya. Karena bukan masalah jabatan. Silahkan berguna buat negara ini apapun, di bidang apapun tadi semua. Tetapi tadi ayolah indahkan. Udah selesai muktamar Jatman di PBNU, harusnya Pak Habib Lutfi adalah sebagai tokoh yang pernah memimpin lembaga itu, bukan mendirikan Petmen, bukan mendirikan Patma Aswaja. Karena itu sama saja membuat pirkoh. Lihat surat banyak ayat dalam Quran, siapa yang memecah belah. Berarti Pak LBY sudah memecah belah torikoh. Dan itulah dari semua. Harusnya torikoh itu one heart tadi semua ya. Orang-orang insan torikoh itu yang sudah tadi jadi ketupat itu, lakukan papat sudah ngerti, lebar hatinya, lebur segala kemarahannya, labur hatinya, disempuh
menjadi hati yang tadi. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Supaya apa? Nanti luber keberkahannya buat diri, luber keberkahannya buat Jatman, luber keberkahannya buat nusa bangsa, luber buat warga NKRI tadi semua ya. Kalau tidak demikian berarti kita ini belum paham tentang tujuan hidup ya Pak LBY tadi semua ya. Jadi kalau gitu pensiun saja ya, jadi ketua mursyid karena memalukan tadi semua. Hati syukur aja nggak ngerti tadi semua. Karena orang yang masih mendirikan begitu tandingan. Nah, inilah orang yang belum ngerti menggunakan tajwid, orang yang belum ngerti menggunakan qiraat tadi semua. Harusnya adalah bagaimana mengindahkan tadi semua ya. Dan makanya dalam ilmu Allah itu kenapa tauhid itu adalah menyatukan, bukan memecahkan. Syuhudul kasroh bil wahdah. Bagaimana yang berbeda-beda ini semua tariklah kepada satu titik dari semua. Karena segalanya berasal dari titik itu dari semua ya. Dengan apa? Dengan cinta, dengan rasa. Kalau tanpa cinta dan rasa berarti ya belum, berarti baru totorikohan tadi semua, mumursidan tadi semua ya. Jajatmaan tadi semua. Akhirnya nanti bakal dapat susurgaan, bibidarian tadi semua, hidupan tadi semua. Inilah tadi semua ya. Karena inilah ya. Barangkali itu saja buat teman-teman dari PBNU yang WA Abah tadi semua ya, dan teman-teman dari Jatman gitu. Ya kalau Abah sih begitu. Abah akan mengatakan apa yang harus dikatakan. Karena pada dasarnya adalah marilah kita bicara. Tapi bicara kita adalah sesuatu yang menyatukan. Harusnya hakikat kehidupan itu menyatukan dari semua. Maka kenapa seolah-olah segala sesuatu itu dari titik, maka harus kembalikan pada titik yang sama itu dari semuanya. Maka seluruh isi alam terhimpun di dalam Al-Quran, Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah, Fatihah terhimpun di dalam lapan Bismillah, Bismillah terhimpun di dalam lapan baknya, dan baknya terhimpun pada titiknya di bawah itu. Segalanya dari situ. Harusnya kembalikan semua ke situ. Maka itulah kenapa tasyakuran di Nusantara menggunakan tumpeng seperti gunung tadi semua. Nah itulah Pak LBY, kenapa di Thorikot itu ada manakib tadi. Manakib itu jamak taksir dari mankob tadi semua. Mankob itu mankobah, kisah orang yang baik-baik. Tapi boleh juga kisah orang buruk, supaya orang tidak berbuat salah tadi semua. Mankobah Fir'aun boleh. Maka tadi Allah kenapa mengisahkan orang baik kayak Musa, tapi Allah mengisahkan orang buruk kayak Fir'aun. Allah mengisahkan orang baik kayak Adam, tapi Allah mengisahkan tentang iblis. Allah mengisahkan tentang Ibrahim, tapi Allah bicarakan tentang Namrud gitu. Tapi jangan-jangan kalau masih ngotot ingin memberikan jatma, mau ngomongin Adam tahu-taunya iblis gitu. Mau ngomongin Musa tahu-taunya kita yang apa namanya yang Fir'aunnya. Mau ngomongin Musa dari semua, kita jadi Fir'aunnya dari semua ya. Nah, inilah ya sahabat semua. Maka hati-hati ini udah wiwitan ya, bahwa dunia ini sudah mau sore tadi semua ya. Sehingga semuanya adalah penuh dengan kamuflase tadi. Yang nampak indah ternyata tidak indah, yang nampak mulia ternyata tidak mulia, yang nampak sebagai wali ternyata bukan wali tadi semua. Maka jangan berlebihan lah hidup mah, normal-normal saja ya, biasa-biasa saja, nggak usah pakai macam-macam aksesoris dalam kehidupan. Sing penting adalah jiwa Al-Quran hadirkan tadi semua. Jadikan diri kita adalah masjid kepada semua teman ya. Karena kata Abah juga, innama ya'muru masjid Allah itu bukan innama yu'amiru, masdarnya imarah. Maka jadikan masjid diri kita ya, masjid. Insya Allah masjid ini beres, masjid kita tidak akan menjadi masjid ad-dirar tadi semua. Tapi kalau masjid ini nggak beres, kamu bangun masjid kayak pun indahnya tadi semua, kubah yang indah-indah dari emas, tetap saja jadi masjid ad-dirar, tempat perpecahan. Padahal seharusnya agama itu untuk menyatukan ya. Itulah kenapa pendiri bangsa adalah mendirikan adalah Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan, Tuhan itu bukan satu. Esa itu adalah kesatuan tadi semua ya, menjadi satu. Wahdatul wujud, hanya dialah Allah, wahdatul wujud. Itulah kenapa sifat nafsiyah itu adalah hanya Allah yang boleh memilikinya, adalah al-wujud dari semua. Dan sementara makhluk adalah Adam ya. Dan adanya kita adalah jaiznya Allah. Kalau Allah mau berkehendak ya bikin. Maka tadi makhluk itu didohirkan dan dibatinkan ya. Kalau Allah mau batin ya makhluk didohirkan. Kalau Allah ingin dohir, makhluk dihilangkan. Cuma itu aja permainan Allah itu dari awal juga. Maka adhara wis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu kana satunya Allah al-batinah. Berarti pada saat Allah ingin batin, maka adalah makhluk ini. Tapi pada saat Allah ingin dohir, hilangkan makhluk ini. Maka selalu begitu tadi semua. Nah, inilah ya. Sehatlah semua. Tadi semua yang penting Abah sudah janji buat teman-teman tadi ingin mengomentari jatma tadi semua. Buat teman-teman yang ahli thariqah dimanapun berada, nggak usah digonjang-ganjing dengan organisasinya. Karena kalau mengikuti organisasinya kalian akan bingung. Akhirnya tadi menjadi bingung sendiri. Akhirnya ini sekarang ini adalah sadar nggak sadar negara ini apa namanya inilah perseteruan orang-orang intelek yang tidak intelek
tadi semua. Ilmunya hanya sampai kepada alima tadi. Tidak sampai kepada wadaka maklumun tadi semua ya. Sehat semua, berkah semua, sehat. Abah tidak mengajari siapapun tadi semua. Cuma kita adalah harus memberikan penyadaran supaya masyarakat nggak bingung, karena banyak yang bertanya, puluhan yang bertanya ke Abah tentang bagaimana kebijakan Pak Lutfi, bagaimana menyikapinya. Kata Abah, inilah bahasan Abah tadi semua. Tetap selamatkan dirimu, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu kecuali dirimu. Ya, itu ya sahabat. Terima kasih, sehat semua. Sebentar lagi kita akan salat asar tadi semua ya. Sehat, berkah dimanapun. Jadilah makhluk cahaya. Nurun ala nurin. Insyaallah yahdillahu li nurihi may yasha tadi semua. Maka baginda Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Baru ya Nabi, salam alaika. Insyaallah. Salamun qaula mir rabbir rahim buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa sekalian, ya sudah kita simak bersama-sama bahwa memang mungkin Anda juga setuju bahwa ketika kita tidak menjabat lagi di suatu jabatan, maka apakah langsung kita mendirikan tandingan seperti yang dibuat oleh Habib Lutfi ini? Karena tidak menjabat, tidak bisa menguasai Jamiah Halid Thariqah An-Nahdiyah atau Jatman ini, lalu membuat baru. Kan tidak punya adab, tidak punya etika sama sekali seperti ini. Menunjukkan ketidakrelaan, ya, jabatannya diganti gitu. Padahal ini jabatan ahli thariqah, pimpinan sufi. Kenapa harus seperti ini? Nah, lalu apa yang dicari dari sini semuanya? Oke pemirsa, silahkan diartikan sendiri. Monggo dengan silahkan berdebat di kolom komentar ya. Tapi tetap jangan mencaci ya. Jangan mencaci. Doakan semoga orang-orang yang berniat tidak baik diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan yang baik, diberikan cara yang baik, gitu ya. Dan intinya semoga Nahdlatul Ulama dan khususnya juga secara umum Nusantara ini semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Ila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Salam waras.